Shalom, selamat sore. Hari ini kita akan berbicara tentang istri Ayub dan istrinya Lot. Kita tahu sendiri kisah Ayub dimulai dari kelimpahan dan kesalehan. Tuhan mengatakannya sendiri di Ayub pasal 1 ayatnya pertama sampai ayatnya ketiga. Dan atas seisinya Tuhan, semua yang dimiliki oleh Ayub hilang musnah dalam sekejap mata. Harta benda, anak-anaknya, dan dia jatuh miskin. Dia tidak punya apa-apa lagi. Tinggallah dia dan istrinya yang hidup dalam kemiskinan dan tidak memiliki masa depan. Lihat kondisi seperti itu, istri Ayub mulai tidak tahan. Dia mulai marah, dia geram, dia mulai menyalahkan Tuhan dan berkata kepada Ayub, "Masih bertekunkah engkau di dalam kesalehanmu? Kutukilah Tuhan Allahmu itu." Istri Ayub paham betul keadaan Ayub pada saat itu, tetapi dia tidak mengerti kehendak Tuhan. Apa sih yang dapat kita pelajari dari istri Ayub? Yang pertama, istri Ayub tidak minta cerai. Memang dia marah karena dia tidak tahan melihat kondisi suaminya pada waktu itu. Tetapi dia tidak meninggalkan suaminya sama sekali. Yang kedua, istri Ayub setuju dengan pendapat suaminya, di mana di dalam Ayub pasal 1 ayat yang ke-21 dikatakan, "Dengan telanjang aku datang dan dengan telanjang aku juga akan pergi. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan." Yang ketiga, istri Ayub tidak gusar. Meskipun marah dan kecewa, tetapi dia bukan orang yang cepat gusar. Dia masih mau menerima teguran suaminya ketika Ayub berkata di dalam Ayub pasal 2 ayatnya 10, "Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk?" Istri Ayub setia mendampingin suaminya. Dia tidak lagi marah dan tidak lagi sakit hati. Akhirnya Allah memulihkan keadaan Ayub dan istrinya Ayub. Mengapa istri Ayub bisa bertahan? Dia memperhatikan dan melihat suaminya sangat setia kepada Tuhan. Dia lebih banyak diam sehingga dapat memberikan kekuatan kepada suaminya. Bagaimana dengan istrinya Lot? Kita tahu Lot adalah keponakan Abraham. Dan istrinya Lot adalah orang yang sama sekali tidak percaya. Hatinya masih melekat dengan harta benda. Ketika utusan Tuhan datang untuk memusnahkan kota Sodom dan Gomora, mereka mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari orang-orang di sana. Orang-orang Sodom meneror dan memaksa Lot untuk menyerahkan mereka. Lot tidak mau. Dia mengorbankan kedua putrinya untuk mereka. Mereka menolak dan mereka semakin anarkis. Istri Lot dan anak-anak Lot pada saat itu ada di situ dan mereka menyaksikan kebrutalan yang terjadi di tempat itu. Di dalam Kejadian pasal 19 ayatnya yang ke-16 dikatakan, "Karena mereka lambat bergerak, malaikat itu menarik mereka. Tuhan hendak mengasihani mereka. Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka. Mengapa mereka lambat bergerak?" Sementara mereka berlari menjauh meninggalkan kota Sodom, di ayatnya yang ke-24, Tuhan menurunkan api belerang dari langit menghancurkan kota itu. Semua tanaman dan penduduk Sodom binasa. Istri Lot tahu kotanya hancur, rumahnya telah hancur, harta bendanya telah hancur. Kemudian dia menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Istri Lot memiliki kesempatan untuk selamat. Bahkan dia hampir selamat, tetapi tidak selamat. Dia pergi berjalan bersama dengan Lot, tetapi dia harus tinggal karena hal yang sederhana, yaitu tidak menurut instruksi Tuhan untuk tidak menoleh ke belakang. Menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, keadaan dunia akan sama seperti di zamannya Lot. Kejahatan semakin mencapai puncaknya, manusia sibuk dengan urusan duniawi saja, dan mereka tidak sadar kalau hidup mereka diambang kebinasaan. Itulah sebabnya Yesus berkata di dalam Lukas pasal 17 ayat 32, "Ingatlah akan istri Lot." Apa yang harus kita ingat dari istri Lot? Yang pertama, ingat kita berada di penghujung zaman, kita berada pada puncak kejahatan manusia. Yang kedua, ingat harta tidak dibawa ke sorga. Yang ketiga, ingat jangan menoleh ke belakang. Berlarilah dengan memberikan hati kita kepada Tuhan. Dengan demikian pandangan kita akan selalu tertuju ke depan kepada Tuhan. Yang membuat kita sulit untuk bergerak maju, berlambat-lambat karena pikiran kita masih tertuju kepada perkara-perkara dunia. Kalau kita masih berlambat-lambat, kita akan terlambat dan akhirnya tertinggal. Tuhan Yesus memberkati.